Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah selalu merahmati kepada kita semua. Pada pertemuan yang perdana kita ini dalam silsilah bahasa Arab, insyaallah bi'aunillah subhanahu wa ta'ala wa bitaufiqillah, semoga Allah menolong kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga pembelajaran kita ini dalam silsilah bahasa Arab Allah berkahkan dengan keberkahannya. Dan pada silsilah bahasa Arab, buku pertama yang ana pilih itu adalah kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang dikarang oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran hafidhallahu ta'ala, yang dia bukunya seperti ini. Dan ada juga cetakan dari buku Mukhtarat ini yang berwarna hijau, dan itu insya Allah sama saja, tidak ada perbedaan di dalamnya. Bagi yang ingin membeli buku Mukhtarat yang berwarna coklat atau yang ingin membeli buku Mukhtarat yang berwarna hijau, itu insya Allah sama saja. Sebelum kita masuk ke dalam buku Mukhtarat ini, ana akan menjelaskan tentang buku Mukhtarat secara global. Jadi dibuka buku Mukhtaratnya pada daftar isi. Dalam buku Mukhtarat ini kita bisa lihat di daftar isi bahwasannya buku ini dibagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama itu ada yang namanya kaidah shorof. Bagian pertama itu kaidah shorof, dan nanti insya Allah akan ana jelaskan apa itu shorof. Dan pada kaidah-kaidah shorof ini, bagian yang pertama itu dimulai dari halaman 1 sampai 51. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu kaidah-kaidah nahwu. Dan insya Allah juga akan ana jelaskan apa itu nahwu dan apa perbedaan nahwu dan shorof, agar seorang talib, seorang pemula itu tidak salah dalam memahami nahwu dan juga tidak salah dalam memahami shorof, dan tidak terbalik dalam memahami nahwu dan shorof. Dan pada kaidah-kaidah nahwu bagian yang kedua ini, itu dimulai dari halaman 53 sampai 111. Dan kemudian diakhirkan dengan bagian yang ketiga, yaitu ilmu tasrif. Dan ini sebenarnya tasrif adalah bagian dari shorof, yaitu dimulai dari halaman 115 sampai 161. Itu bisa dilihat di daftar isi. Jadi sebelum kita memulai pelajaran buku Mukhtarat ini, kita harus mengetahui apa perbedaan nahwu dengan shorof. Apa itu nahwu dan apa itu shorof. Jadi nahwu itu adalah membahas keadaan akhir kata. Membahas keadaan akhir suatu kata. Jadi ini pembahasannya itu ada di dalam buku nahwu, yang mungkin kita akan mengenal dengan Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Jadi ini adalah pembahasan yang dibahas dalam ilmu nahwu, yaitu tentang keadaan akhir kata. Jadi yang dibahas dalam ilmu nahwu itu adalah tentang akhir katanya Zaid. Kenapa dia dhammah, itu yang dibahas.
Nggak dibahas dalam ilmu nahwu itu tentang bangunannya, enggak. Kenapa zainya itu fathah, ya-nya itu ya-nya itu sukun, itu nggak dibahas dalam ilmu nahwu. Nggak akan ditemukan. Kecuali hanya sedikit ringkas saja untuk membantu dalam memahami keadaan akhir kata. Akan tapi tujuan utama dari mempelajari ilmu nahwu itu adalah dengan mengetahui keadaan akhir kata. Contohnya ra'aitu Zaidan, kenapa Zaidannya itu fathah? Marartu bi Zaidin, kenapa Zaidnya itu kasroh? Itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Kenapa pada kata ja'a Zaid itu dalnya dhammah Zaidun. Ra'aitu Zaid itu dalnya fathah. Marartu bi Zaid itu dalnya kasroh bi Zaidin. Zaidun, Zaidan, dan Zaidin itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Dan sudah jelas itu berbeda artinya apabila Zaidnya akhirnya berharakat dhamma Zaidun, berbeda artinya dengan Zaidnya yang berharakat fathah Zaidan. Begitu juga beda apabila Zaidnya berharakat kasroh Zaidin, berbeda artinya. Dan ini menunjukkan indahnya bahasa Arab. Dan juga akan kayanya ilmu bahasa Arab dalam ma'aninya. Jadi ini adalah yang dibahas dalam ilmu nahwu, yaitu tentang keadaan akhir kata. Dan adapun ilmu shorof, itu yang dibahas adalah membahas bangunan suatu kata. Bangunan suatu kata. Jadi yang dibahas dalam ilmu shorof itu adalah tentang bangunan suatu kata. Yang mungkin nanti kita akan mengenal dengan isim fa'il, isim maf'ul, kemudian juga fi'il amr. Yaitu tentang bangunan suatu kata. Atau contoh yang lebih mudah, itu pada ja'a mubarakun. Jadi yang dibahas dalam ilmu shorof itu, tidak kita ulangi lagi, adalah bangunan suatu kata. Jadi dari kata ja'a mubarakun yang dibahas dalam ilmu shorof itu adalah kenapa mimnya itu dhammah, kenapa ba-nya itu fathah, dan kenapa setelah ba itu alif, dan kenapa ro-nya fathah. Itu yang dibahas dalam ilmu shorof. Dan ada pun yang dibahas dalam ilmu nahwu sebagaimana yang telah kita jelaskan, yaitu keadaan akhir kata. Jadi dari ja'a mubarakun yang dibahas itu adalah kenapa akhirnya dhammah. Berarti dari contoh ini kita bisa membedakan dari ja'a mubarakun yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah keadaan akhir kata, yaitu kenapa dia dhammah. Dan adapun shorof itu bangunan suatu kata yang dibahas. Jadi dari awal hingga akhirnya itu yang dibahas. Ini dibahas dalam ilmu shorof. Dan insya Allah bisa difahami. Atau contoh yang lain, ja'a doribun. Jadi yang dibahas dalam ilmu nahwu yang mana? Yaitu keadaan akhir kata. Kenapa akhirnya dhammah? Dan adapun yang dibahas ilmu shorof apa? Bangunan suatu kata, yaitu tentang kenapa dotnya fathah, dan kenapa setelah dot itu alif, kenapa setelah dot itu alif, dan kenapa ro-nya sukun. Itu yang dibahas dalam ilmu shorof. Itu bangunannya. Dan insya Allah ini bisa difahami.
Kemudian kita lanjutkan. Masuk pembahasan bagian yang pertama, itu qawaidus sorfi, kaidah-kaidah sorof. Dibuka halaman 3. Di situ kata penulis hafizallahu taala, al-babu al-awwalu muqaddimatun. Bab 1, muqaddimah, pengantar. Di sini penulis hafizallahu taala mengatakan kalam, al-kalamu susunan kata, atau Arabnya kalimatun. Kata Arabnya kalimatun. Susunan kata Arabnya adalah kalimatun yang mempunyai arti sempurna. Kalam adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwasannya berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya al-kalamu. Cara bacanya kalam, ya. Ada yang namanya al-kalamu. Dan al-kalamu itu artinya adalah kalimat. Kalimat. Jadi apabila ana mengatakan Muhammad telah pergi ke pasar, maka dalam bahasa Arab itu dikatakan al-kalamu. Karena al-kalamu artinya kalimat. Muhammad telah pergi ke pasar. Atau versi Arabnya itu adalah Muhammadun zahaba ila as-suqi. Muhammadun zahaba ila suqi. Maka Muhammadun zahaba ila suqi itu dikatakan dalam bahasa Arab al-kalam. Karena dia adalah sebuah kalimat. Muhammadun zahaba, apa arti zahaba? Telah pergi. Ila, ke, maka ini sebagai juga nambah kosakata kita semua. As-suqi artinya pasar. Berarti Muhammadun zahaba ila suqi secara keseluruhan dia dikatakan al-kalamu. Dan juga di dalam bahasa Arab ada yang namanya al-kalimatu. 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 Dan bahasa Arab al-kalimatu itu artinya adalah sebuah kata. Jadi al-kalimatu itu artinya adalah kata. Jadi dari contoh yang telah kita sebutkan, Muhammadun itu dikatakan al-kalimatu. Zahaba dikatakan al-kalimatu. Ila dikatakan al-kalimatu. As-suq dikatakan al-kalimatu. Jadi ini adalah perbedaan antara kalam dan al-kalimatu. Berarti kalam itu adalah sebuah kalimat. Seperti Muhammad telah duduk di atas kursi. Itu dikatakan al-kalam. Berarti al-kalimatu itu adalah sebuah kata. Berarti Muhammad itu adalah al-kalimatu, kata. Telah duduk, dia adalah al-kalimatu, kata. Ala, di atas. Tadi ala di atas berarti dia al-kalimatu, kata. Al-kursi juga di al-kalimatu, kata. Contohnya tadi Muhammadun jalasa alal kursi. Berarti secara keseluruhan Muhammadun jalasa alal kursi, Muhammad telah duduk di atas kursi, itu adalah al-kalam.
Dan adapun Muhammadnya itu adalah al-kalimatu jalasa, al-kalimatu ala, al-kalimatu kursi, al-kalimatu, ya, Muhammad telah duduk di atas kursi, jalasa telah duduk, ala di atas kursi, ya kursi. Jadi insya Allah bisa dipahami itu tentang al-kalam dan al-kalimatu. Kemudian nanti insya Allah kita akan membahas kapan sesuatu dikatakan al-kalamu. Apa aja syarat-syarat yang sehingga dengannya sesuatu dikatakan al-kalamu. Insya Allah setelah ini akan kita bahas. Jadi setelah kita bisa membedakan antara al-kalamu dengan al-kalimatu, itu lebih memudahkan kita dalam membahas syarat-syarat al-kalam, yang dimana dengan syarat tersebut kita bisa menghukumi suatu kata al-kalam. Oke, kita lanjut lagi, dibuka halaman 3. Al-kalamu adalah susunan kata. Tadi kata sebagaimana telah kita bahas itu bahasa Arabnya apa? Kalimatun. Susunan kata dalam kurung kalimat. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Jadi kapan sesuatu dikatakan al-kalam? Sampai dia adalah berupa susunan kata. Itu yang pertama. Dan syarat yang kedua, dia harus mempunyai arti yang sempurna. Berarti dari kata penulis hafizallah ta'ala, kapan sesuatu dikatakan al-kalam? Kapan sesuatu dikatakan al-kalamu? Sampai dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia harus tersusun. Di mana kita mengambil syarat ini? Yaitu dari perkataan penulis. Al-kalam adalah susunan kata. Berarti al-kalam itu harus tersusun. Tersusun padanya lebih dari 1 kata. Lebih dari 1 kosakata. Berarti tersusunnya itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Kenapa? Karena kalau kita mainkan akal kita, sesuatu yang satu tidak akan dikatakan tersusun. Contoh, Ana mengatakan ini adalah susunan buku. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena buku cuma 1. Bagaimana dikatakan susunan? Berbeda halnya apabila Ana mengatakan ini adalah susunan buku. Kenapa? Karena buku ini terdiri dari 2, maka dari itu cocok dikatakan susunan. Berarti kapan sesuatu dikatakan tersusun? Apabila ada padanya 2 perkara. Dan dalam pembahasan ini, kapan sesuatu dikatakan tersusun? Apabila minimal ada padanya 2 kata atau lebih, maka itu lebih bagus. Berarti syarat yang pertama harus tersusun. Dan syarat yang kedua itu memiliki arti sempurna. Kita mengambil syarat ini dari perkataan penulis hafizallahu ta'ala, yaitu susunan kata al-kalimatu yang mempunyai arti sempurna, memiliki arti sempurna. Maksudnya apa sih Ustaz memiliki arti sempurna? Maksudnya adalah ketika si pembicara mengatakan sesuatu, maka pembicara juga akan memahaminya. Dan begitu juga si pendengar akan memahami perkataan si pembicara. Ana ulangin.
Kapan sesuatu dikatakan memiliki arti sempurna? Yaitu apabila si pembicara mengatakan sesuatu, maka si pendengar dia memahaminya. Si pendengar tidak menunggu sesuatu yang lain. Karena sudah difahami, telah sempurna artinya, maknanya, faidahnya. Contoh dari arti yang sempurna. Muhammad telah pulang dari masjid. Muhammad telah pulang atau telah kembali dari masjid. Berarti si pendengar apabila mendengarkan itu, dia akan memahaminya. Oh, Muhammad telah pulang dari masjid. Jadi dia tidak menunggu sesuatu yang lain. Karena artinya telah sempurna, faidahnya telah sempurna, maknanya telah difahami. Itu maksud dari arti sempurna. Jadi sehingga si pendengar itu memahaminya, tidak menunggu sesuatu yang lain. Kita ulangin. Kapan sesuatu dikatakan al-kalamu? Sampai dia memenuhi dua syarat. Yang pertama harus tersusun. Apa maksudnya tersusun? Yaitu ada padanya dua kata atau lebih. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu memiliki arti sempurna. Maksudnya apa memiliki arti sempurna? Yaitu ketika seseorang mengatakan sesuatu, maka pendengar sudah memahaminya dan tidak menunggu sesuatu yang lain. Sebagaimana yang tadi telah Ana contohkan. Yaitu Muhammadun roja'a minal masjidi. Muhammadun roja'a. Apa arti roja'a? Telah kembali. Min dari al-masjidi, masjid. Berarti Muhammadun roja'a minal masjidi itu dikatakan al-kalamu. Kenapa? Karena dia telah memenuhi padanya dua syarat. Yang pertama dia tersusun. Tersusun. Dari berapa kata? Muhammad itu al-kalimatu. Roja'a al-kalimatu. Min al-kalimatu. Al-masjidi al-kalimatu. Berarti Muhammadun roja'a minal masjidi. Kalimat tersebut terdiri dari 1, 2, 3, 4 kata. 4 al-kalimatu. Berarti memenuhi syarat yang pertama. Apakah dia juga memenuhi syarat yang kedua? Iya. Kenapa? Karena memiliki arti sempurna. Muhammad telah kembali dari masjid. Sehingga si pendengar apabila mendengar itu sudah memahaminya. Muhammad telah kembali dari masjid. Jadi tidak menunggu sesuatu yang lain lagi. Contoh yang kedua dari yang memenuhi syarat al-kalam yaitu Muhammadun atau Zaidun ya. Kita buat doroba Zaidun al-kalba. Doroba artinya apa? Telah memukul. Al-kalba artinya anjing. Doroba Zaidun al-kalba. Berarti doroba Zaidun al-kalba, dia dikatakan al-kalamu. Kenapa? Karena telah memenuhi dua syarat. Yang pertama dia telah tersusun. Karena minimal dari syarat tersusun apa? Dari dua kata. Dan ini terdapat berapa kata? Doroba al-kalimatu. Zaid al-kalimatu. Al-kalba al-kalimatu. Berarti doroba Zaidun al-kalba memenuhi syarat yang pertama. Karena ada padanya 3 kosakata tersusun. Dan juga dia memenuhi syarat yang kedua. Yaitu memiliki arti yang sempurna. Zaid telah memukul anjing. Jadi sehingga si pendengar apabila mendengar itu sudah memahaminya. Tidak menunggu sesuatu yang lain.
Karena faidahnya telah sempurna, maknanya telah sempurna dan telah difahami. Berbeda halnya apabila ana mengatakan in qoma Muhammadun. In qoma Muhammadun. Apa arti in? Apabila qoma telah berdiri Muhammad. Apabila ana mengatakan in qoma Muhammadun, apabila telah berdiri Muhammad, apakah dia dikatakan al-kalam? Kita cek syaratnya. Yang pertama, apakah dia tersusun? Iya, tersusun. Karena in al-kalimatu, qoma al-kalimatu, Muhammad juga al-kalimatu. Berarti ada padanya 3 kosakata, 3 al-kalimatu. Maka dari itu memenuhi syarat yang pertama. Tapi apakah dia memenuhi syarat yang kedua, yaitu memiliki arti sempurna? Tidak. Kenapa? Karena artinya nggak sempurna. Sehingga apabila ana mengatakan in qoma Muhammadun, apabila telah berdiri Muhammad, itu si pendengar menunggu sesuatu yang lain dari ana. Mungkin ana akan melanjutkan in qoma Muhammadun aqumu. Apabila telah berdiri Muhammad, saya akan berdiri. Atau mungkin ana akan melanjutkan in qoma Muhammadun ajlisu. Apabila telah berdiri Muhammad, maka aku akan duduk. Berarti apabila hanya dikatakan in qoma Muhammadun, apabila telah berdiri Muhammad, ini tidak dikatakan al-kalam. Kenapa? Karena dia tidak memiliki arti yang sempurna, ya. Tidak memiliki arti yang sempurna. Sehingga si pendengar apabila mendengar itu masih menunggu sesuatu yang lain. Karena artinya belum sempurna, faidahnya belum sempurna, maknanya belum difahami. Insya Allah difahami. Ini adalah pertemuan kita kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita ngambil sedikit aja di setiap pertemuannya agar kita bisa istiqomah dan juga lebih mudah dalam memurajaah, mengulang-ulang pelajaran. Dan tidak bosan, ya. Karena kalau terlalu lama mungkin 1 jam, oh bosan. Lagi capek pulang kerja tiba-tiba udah mulai pelajarannya udah diupload. 1 jam males. Tapi kalau insya Allah mungkin 30 menit, 20 menit itu lebih semangatnya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang difahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu di YouTube, ya. Bisa ditanyakan di komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya sekiranya pertanyaannya agak panjang, nanti itu bisa ana alihkan ke WhatsApp. Nanti insya Allah ana cantumkan di deskripsi nomor WhatsApp ana. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan ini kita bisa memahami agama Islam dengan benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.